gini, kita PAD masuk rumah sakit karena penyakit jantung. Iya. Kita datang besuk, sampai di sana itu so tidak bisa besuk. Akhirnya kita iseng-iseng coba periksa kita apakah kita ada terinfeksi COVID-19 atau tidak, itu kita tidak tahu karena malamnya kita demam. Setelah kita tes, kita periksa darah, periksa suhu badan bagus, periksa tekanan darah bagus, jantung bagus. Oleh dokter minta kita supaya diperiksa darah sama periksa paru-paru. Ternyata waktu periksa itu kita tanya berapa lama ini kita punya hasilnya bisa berapa lama selesai. Oleh perawat bilang bahwa itu paling lama 2 jam. Nah, selama 2 jam itu dorang tempatkan kita di pasien COVID, pasien yang positif COVID-19. Kita 2 jam di situ 2 yang mati. Akhirnya kita minta, kita jangan taruh sini, dorang nggak kasih, dorang bilang bapak di situ jangan usah kemana-mana. Pokoknya sampai sore jam 4 jam 5 di situ kita 3 yang mati. Akhirnya 5:30 kurang lebih kita buka itu, kita pegelang bukti tanda pasien. Kita keluar pelan-pelan, kita pulang kemari. Jam 8 kurang lebih kita teleponakan karena kita KTP Sarwi Kota Baru. Kita teleponakan, telepon, om ada polisi, ada petugas datang cari. Katanya om lari dari rumah sakit. Mana ada orang, kita tanya. So pulang, pergi. Kurang lebih jam 2 subuh datanglah orang dengan perangkat desa, dengan warga di sini. Nah, di situ kita jelaskan bahwa kita bukan lari, kita pulang karena kita tidak suka ini pelayanan di rumah sakit Kano. Masa kita yang belum tentu COVID ditaruh sama-sama dengan orang yang positif COVID. Nah, kita jelaskan ke masyarakat dan polisi, dan akhirnya petugas dengan perangkat desa sini bilang, Pak, Bapak nggak usah keluar, tunggu tim medis yang jemput. Datanglah tim medis. Setelah tim medis datang, kita dengan istri sama-sama pergi ke rumah sakit. Bilang kalau kalian taruh kita di tempat ini, kita pulang, kita nggak mau. Kita mesti tempat lain. Akhirnya orang kasih satu tempat yang agak jauh. Pagi-pagi kita pindah di ruangan yang lebih jauh lagi, lebih bersih. Pindah di situ sambil tidur-tidur, periksa, terus ada foto-foto. Sampai sore keluar hasil. Nah, kita negatif, itulah hasilnya. Foto tadi itu, dan kita bisa boleh pulang dengan catatan selama 14 hari jangan kemana-mana dulu, tinggal di rumah karena bapak punya imun sampai dikasih obat untuk daya tahan tubuh. Bapak punya imun itu lagi turun, itu rentan dengan penyakit apa saja yang bisa masuk kalau kita punya imun kurang bagus. Ini itu bahwa kita negatif. Semuanya Pak, semua termasuk penyakit-penyakit lain ada di bukti rekaman medis itu. Yang perlu masyarakat atau pemerintah tahu, baik pemerintah pusat karena rumah sakit ini rumah sakit dari Kementerian Kesehatan punya, bukan Pemda Sulut. Tapi pemerintah juga di Sulut itu perlu perhatikan ini rumah sakit. Masalahnya di pasien yang masuk situ hampir jarang itu kalau dilayani sebaik-baiknya. Rata-rata di kesediaan kita di situ 4 jam 3 yang mati karena tidak dilayani. Pasien-pasien baik pasien maupun
maupun keluarga yang teriak-teriak tolong, 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 tidak ditolong oleh rumah sakit. Tidak ada perawat yang datang, so kita sepi cuma itu. Nah, itu yang diminta tolong ada perawat, perawat mana tolong akan pasien, minta tolong, tidak mau ditolong, tidak dibantu, akhirnya mati. Itu kejadian ada 2 pasien yang mati di mata Pak kita itu 2. Itu keluarganya sampai tolong ketok-ketok itu pagar supaya di pasien yang masuk situ hampir jarang itu kalau dilayani sebaik-baiknya. Rata-rata dikasih biar kita di situ 4 jam 3 yang mati karena tidak dilayani. Pasien-pasien baik pasien maupun keluarga yang teriak-teriak tolong, tidak ditolong oleh rumah sakit. Tidak ada perawat yang datang, so kita sepi cuma itu. Nah, itu yang diminta tolong ada perawat mana tolong akan pasien, minta tolong, tidak mau ditolong, tidak dibantu, akhirnya mati. Itu kejadian ada 2 pasien yang mati di mata Pak kita itu 2. Itu keluarganya sampai tolong ketok-ketok itu pagar supaya perawat itu datang atau dokter lihat dia ke kakak. Dorang tak tolong sampai mati. Itu yang berbahaya di rumah sakit. Dan kita saksi, kita lihat dengan mata kepala sendiri. Sempat kita bikin foto itu orang, ada di foto. Pasien yang mati itu ada di foto, kita sempat foto. Sebelum orang bawa ke kamar mayat kita sempat foto. Karena kita tahu kita mesti angkat ini di permukaan. Malah telah ada keluarga di DPRD provinsi yang bidangnya ini sudah tersampaikan. Nah, dia punya bidang jadi dia mesti harus coba orang kirim ke rumah sakit Kando ini. Benar-benar pelayanannya sangat buruk, sangat buruk. Kita kronologis. Ada pertanyaan lain? Ya, sudah. Jadi saya juga kalau saya itu tidak cepat pulang, mungkin saja saya sudah mati kayak yang lain-lain itu karena tidak ada pelayanan. Dari 1:30 kita sampai 5:30 tidak ada, cuman disuruh tunggu. Sampai akhirnya kita pulang karena kita lihat 3 orang yang mati. Ada malah yang namanya Pak Yunus apa namanya? Kapulu ke apa? Dia dari jam 8 pagi tidak dikasih makan. Sudah 3 kali 4 kali kita tegur itu perawat tolong kasih makan, ini dari pagi dia belum makan ini bapak itu. Tetap tidak dilayani, tunggu anak-anaknya datang jam 5 kurang lebih, baru anaknya pergi beli makan, baru dia makan. Nah, dia juga ikut pulang, lari si Yunus itu ikut pulang. Cukup, terima kasih. Kalau beliau itu dia rasa kurang sehat, dia berobat di rumah sakit umum. Dia berobat di rumah itu menurut beliau Katu. Dia berobat di rumah sakit umum. Kemudian karena dia mungkin ada panas tinggi atau apa demam, dia ditahan. Terus dia ditempatkan di tempat pasien PDP. Di rumah sakit. Nah, kemudian karena dia rasa tidak nyaman, di situ kebetulan ada kemudian kebetulan di situ pasien yang dirawat itu meninggal. Itu, dia lari, dia nggak kasih tahu Pak perawat atau siapa di situ, dia lari. Dia lari dari rumah sakit, nggak kasih tahu dang. Gitu. Mungkin dari pihak rumah sakit lapor ke pihak polisi. Ya, terus
Dia lapor ke pihak polisi tentu bergerak mencari informasi keberadaan beliau, dan akhirnya dari hasil GPS, penelusuran GPS beliau, handphone ada di SEA, dan polisi menghubungi pemerintah desa SEA. Menghubungi ketuk pemerintah desa SEA, kemudian ketuk sama-sama orang cari posisi dari yang bersangkutan ini, begitu. Setelah itu akhirnya ketuk dibawa ke rumah sakit, dijemput oleh tim medis dengan ambulans bersama DP istri, dibawa ke rumah sakit. Dan itu kalau salah tanggal 10 subuh hari Jumat. 10 subuh hari Jumat. Kemudian sorenya jam 6 mungkin keluar hasil tes bahwa beliau tidak apa-apa, negatif dari COVID. Dia negatif, tidak apa-apa, sehingga beliau diperbolehkan pulang. Seperti itu. Jadi ketika dia pulang, dia tetap disarankan untuk diam di rumah selama 14 hari. Iya, jadi tadi ketuk orang bicara panjang lebar di rumah, karena beliau tidak bisa keluar rumah, jadi orang ketuk berkunjung ke rumah bicara. Begitu, itu keterangannya seperti itu.